Hai semua, balik lagi sama aku, Riza Esubroto. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya. Dan di sini kalian jangan bosen-bosen ya lihat videoku atau dengerin suaraku. Oke, lanjut ke videonya. Aku akan update saving challenge 10k aku, dan aku punya uang di dompet ada sekitar 5 lembar uang 10 ribuan yang akan aku masukkan ke saving challenge ini. Lumayan kan buat tambah-tambahan aku untuk segera cepat beli emas antamnya. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, aku akan ajak kalian gimana aku kalau beli emas ya. Biasanya sih ke toko emas, tapi kadang kalau mereka kosong, aku akan beli ke temenku karena dia juga member emas antam gitu. Atau akan cari di Shopee gitu. Kali aja aku pengen coba. Jadi tetap tungguin video-video aku update saving challenge sampai penuh dan nanti akan bongkar. Kita akan hitung sama-sama. Siapa nih di sini yang udah nyoba saving challenge seperti yang aku lakukan? Gimana? Apa masih aman? Aku berharapnya sih semua masih tetap lancar ya, supaya kita bisa sama-sama mencapai tujuan kita dalam melakukan saving challenge ini. Jadi di setiap tabungan kita harus punya tujuan. Oke, di sini aku nggak akan update saving challenge aja, tapi aku akan bahas tentang berapa sih idealnya kita untuk menabung. Pertanyaan tentang idealnya nabung berapa yang akan aku bahas bukan dalam konteks angka atau nominal ya, karena dalam kondisi dari segala sisi setiap orang aja berbeda-beda, jadi kita nggak bisa sama ratakan. Sekarang kita mau masuk ke pembahasannya. Poin yang pertama ada perbedaan pendapatan. Di setiap keluarga pasti punya pendapatan yang berbeda-beda kan? Bahkan pengeluaran seperti kebutuhan dan juga kewajiban yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Jika kita mematok angka, pasti ada keluarga yang merasa mampu dan juga merasa tidak mampu. Jadi menurutku yang paling tepat ya sesuai kemampuan saja. Dan kalau bisa sih sedini mungkin kita sudah harus melek finansial supaya masa depan lebih terjamin. Secara garis besar menabung artinya tujuan finansial kita dan tujuan hidup kita patut untuk diperjuangkan. Jadi demi masa depan yang cerah, kita rela berjuang keras menyisihkan gaji untuk tabungan. Gak apa-apa mulai dari nol atau mulai dari hal receh, yang penting kita berani untuk memulai dan lakukan bertahap aja sampai sesuai dengan kehidupan kita. Lanjut, poin yang kedua, kebutuhan dan kewajiban yang harus diutamakan. Itu penting loh. Dalam pernyataan ini menurutku benar banget, karena kebutuhan dan kewajiban harus menjadi prioritas agar kita tidak kekurangan. Gak mungkin dong kita mengutamakan nabung tapi listrik di rumah mati atau beras di rumah habis. Nah, makanya itu kita harus belajar dewasa dan bertanggung jawab atas hidup kita. Kita harus tahu mana yang perlu diprioritaskan dulu, kewajiban dan kebutuhan atau tabungan. Sementara dalam dua poin ini, apa ada yang masih belum paham atau masih belum jelas? Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan sharing atau berbagi cerita tentang pengalaman kita dalam finansial dan juga menabung. Oke, lanjut poin yang ketiga, mencoba mengenali diri sendiri. Di setiap video aku tentang menabung, pasti selalu bilang kalau tabungan harus ada tujuannya. Tabungan aja harus ada tujuannya, apalagi hidup kita nggak sih?
Nah, di sini kita mau mengenal diri kita melalui keuangan kita. Apakah kita bisa mengatur uang atau kitanya sendiri yang diatur uang? Kita yang harus tahu diri kita sendiri, apa kita boros atau hemat. Kita juga harus paham kalau keinginan itu nggak pernah ada habisnya. Jadi wajib banget kita buat mengontrol diri agar tidak terlalu kebablasan. Dan kita akan lanjut masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, 100% dari kemampuan. Maksud aku 100% dari kemampuan adalah kita nggak usah memaksakan dalam hal menabung harus dengan nominal besar. Ya yang sesuai kemampuan aja. Kalau 100% pendapatan untuk menabung kan itu gila banget ya. Dan sebenarnya nggak ada aturan baku atau nominal tabungan untuk kita menentukan berapa idealnya kita untuk menabung. Intinya jangan membandingkan dengan rumput tetangga. Misalnya nih, di keluarga A bisa nabung sekitar 30% dari pendapatan. Tapi belum tentu dong di keluarga B bisa lakukan 30% itu untuk tabungan. Kali aja dia punya kebutuhan lebih banyak, jadi dia cuma bisa nabung sekitar 10%. Nah, itu tuh sesuai kemampuan ya. Jadi kita itu harus kenal apa kebutuhan dan harus tahu apa yang perlu diprioritaskan. Lalu setelah kebutuhan dan kewajiban terpenuhi, kita bisa lakukan untuk menabung. Gak kerasa banget udah di penghujung video. Aku mau minta maaf jika ada salah-salah kata atau bahkan perkataanku yang sedikit ribet atau belibet gitu. Aku mau minta maaf ya, dan terima kasih juga buat yang udah setia nonton video aku dan juga yang udah subscribe YouTube channel aku. Aku mau terima kasih banyak. Jangan lupa buat yang belum subscribe, ayo cepet subscribe dan juga like dan juga komen. Terima kasih. Bye.